Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di sini saya Inggar Aprilia Sekar Arum, mahasiswi PGSD semester 6 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Ya, di sini saya akan membahas tentang metode pengajaran bahasa Indonesia SD bagian kedua. Yang pertama yaitu metode ceramah. Menurut pengertian para ahli seperti Subana, metode ceramah adalah suatu cara mengajar atau penyajian materi melalui penuturan dan penerapan lisan oleh guru kepada siswa. Kemudian menurut Wina Sanjaya, metode ceramah merupakan cara penyampaian pembelajaran dengan penuturan secara lisan ataupun penjelasan secara langsung kepada peserta didik. Sedangkan menurut Sutarsi, ceramah bervariasi adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya menuntut banyak keterlibatan siswa. Jadi, siswa dituntut untuk aktif, baik bertanya kepada guru maupun berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode ceramah adalah suatu cara atau langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Jadi, proses pembelajarannya yang menggunakan metode ceramah itu perhatiannya itu berpusat kepada siswa, sedangkan perhatiannya itu berpusat pada guru, sedangkan siswa itu hanya menerima secara pasif, seperti itu. Kemudian, karakteristik metode ceramah. Menurut Sutarsi, 2013, ada beberapa karakteristik penggunaan ceramah bervariasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar perhatian siswa tetap terarah selama penyajian berlangsung. Kemudian, penyajian materi pelajaran sistematis, jadi itu tidak berbelit-belit. Kemudian, untuk merangsang siswa aktif, kemudian untuk memberikan feedback atau balikan, kemudian untuk memberikan motivasi belajar. Jadi, pada penggunaan ceramah bervariasi, guru itu dapat membimbing siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi, siswa akan lebih mudah menangkap materi pelajaran karena pada proses penyampaiannya itu tidak berbelit-belit, sehingga dapat merangsang siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode ceramah. Kelebihan metode ceramah diantaranya yang pertama, guru dapat melihat siswa yang pandai dan yang sedang yang kurang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Kemudian yang ketiga, membiasakan murid untuk menjelaskan untuk memaksimalkan pendengarannya dalam mendapatkan suatu informasi. Lalu untuk kekurangan metode ceramah yaitu yang pertama, guru sulit mengatur alokasi waktu. Yang kedua, minat siswa yang berbeda terhadap materi. Kemudian yang terakhir, proses timbal balik dan pemahaman seorang anak itu pasti berbeda-beda. Jadi tiap anak itu feedbacknya itu pasti berbeda, nggak ada yang sama. Seperti itu. Selanjutnya, metode tanya jawab. Pengertiannya menurut para ahli yaitu metode tanya jawab menurut Saiful Bahri Jamarah yaitu adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama oleh guru kepada siswa, tapi dapat pula dari siswa kepada guru. Kemudian menurut Armairif, metode tanya jawab adalah suatu teknik penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan atau suatu metode dalam pendidikan di mana guru bertanya sedangkan siswa menjawab tentang materi yang diperoleh. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode tanya jawab itu adalah suatu teknik penyampaian pelajaran di mana guru dan siswa itu sama-sama aktif. Jadi guru memberikan siswa pertanyaan dan siswa menjawab atau bisa sebaliknya, siswa yang bertanya dan guru yang menjawab. Jadi kegiatan ini tuh dapat membuat siswa lebih aktif dan dapat mendorong rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, tujuan metode tanya jawab. Tujuan metode tanya jawab diantaranya yang pertama, menarik perhatian siswa untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, memimpin pengalaman atau pemikiran siswa. Kemudian yang ketiga, melanjutkan pelajaran yang sudah lalu.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu menyimpulkan materi yang telah lalu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode tanya jawab. Untuk kelebihannya, dengan menggunakan metode ini, setiap murid itu dapat dipancing untuk berpikir dan berani menyampaikan pendapatnya. Alhasil, murid akan berusaha untuk fokus saat mengikuti proses pelajaran di kelas. Selain itu juga, peran guru itu dalam memberikan pelajaran serta pemahaman kepada murid bisa berjalan dengan lebih baik. Adapun kekurangan dalam metode tanya jawab ini yaitu ketika proses tanya jawab ada beberapa perbedaan pendapat, maka bisa jadi terjadi perdebatan yang dapat menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Maka bisa dikatakan bahwa metode ini memiliki kelemahan dalam efisiensi waktu. Bila hal-hal tersebut benar-benar terjadi, selain itu, untuk memberikan kesimpulannya juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena pasti setiap murid memiliki pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama menurut Killen, diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Sedangkan menurut Mansur, diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, permunculan ide, serta pengujian pendapat yang dilakukan oleh beberapa orang. Sedangkan menurut Ahmad Sabri, diskusi adalah suatu kegiatan kelompok untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu. Kemudian menurut ahli yang terakhir yaitu Amay Arif, diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat. Seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis metode diskusi. Yang pertama yaitu ada jenis diskusi kelas. Diskusi kelas ini itu juga bisa disebut dengan diskusi kelompok karena proses pemecahan masalahnya itu dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Kemudian yang kedua yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri atas 4 atau 5 orang yang dihadapkan pendengar. Jadi diskusi panel itu berbeda dengan jenis diskusi lainnya, karena dalam diskusi panel pendengar tidak terlibat secara langsung, tetapi berperan hanya sekedar peninjau. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu dilakukan dengan membagi siswa dalam kelompok-kelompok. Nah, jumlah anggota kelompoknya itu antara 3-5 orang. Pelaksanaannya dimulai dengan guru menyajikan permasalahan secara umum. Kemudian masalah tersebut dibagikan ke dalam sub masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Kemudian yang terakhir itu diskusi simposium. Diskusi simposium itu hampir mirip dengan diskusi formal, hanya saja diskusi ini dalam penyampaian pendapat dapat dilakukan oleh beberapa orang pemerasaran. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan dan merumuskan masalah. Yang ketiga, membuat diskusi kelompok. Yang keempat, memberikan arahan sebelum diskusi dimulai. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan gagasannya. Dan yang terakhir, yang keenam, memaparkan hasil diskusi dan menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya, kelebihan metode diskusi. Yang pertama, suasana di kelas itu jadi lebih hidup. Yang kedua, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu di kelas. Kemudian yang ketiga, siswa jadi dilatih belajar untuk mematuhi peraturan-peraturan dan tata tertib layaknya dalam suatu musyawarah. Kemudian yang keempat, membantu murid untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesimpulan hasil diskusi itu mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kekurangan metode diskusi. Yang pertama, kemungkinan ada siswa yang tidak ikut aktif. Jadi dalam diskusi itu kemungkinan siswa
aktifnya itu nggak semuanya, nggak 100%, pasti ada sebagian siswa itu yang nggak begitu aktif seperti itu. Kemudian yang kedua, sulit menduga hasil yang dicapai karena waktu yang digunakan untuk diskusi itu cukuplah panjang. Kemudian yang ketiga, sering terjadi pembicaraan dalam diskusi itu hanya dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja. Kemudian siswa yang lainnya itu hanya mengikuti aja seperti itu. Kemudian yang keempat, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi itu meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memerlukan waktu yang cukup panjang dan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, metode bekerja kelompok. Pengertian menurut ahli. Menurut Rostiah, kerja kelompok sebagai kegiatan sekelompok siswa yang biasanya berjumlah kecil yang diorganisir untuk kepentingan belajar. Kemudian menurut Martinus Yamin, metode kerja kelompok adalah cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, metode bekerja kelompok adalah suatu metode mengajar dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan mereka bekerja sama dalam memecahkan, juga bertujuan supaya siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis metode bekerja kelompok. Yang pertama ada kerja kelompok berjangka pendek. Bentuk ini dapat disebut juga rapat karena hanya mengambil waktu kurang lebih 15 menit yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah khusus yang terdapat pada suatu masalah. Kemudian yang kedua, kerja kelompok berjangka panjang. Kerja kelompok berjangka panjang terdapat tenggang waktu, misalnya 2 hari, 1 minggu, atau mungkin 1 bulan, tergantung luas dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Kemudian yang terakhir, kerja kelompok campuran. Kerja kelompok campuran ini siswa diberi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga kelompok yang pintar dapat selesai terlebih dahulu dan tidak usah menunggu kelompok yang lain. Selanjutnya, kelebihan metode bekerja kelompok. Yang pertama, dapat memberikan kesempatan para siswa untuk menggunakan keterampilannya dalam membahas suatu masalah. Kemudian yang kedua, dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu kasus atau masalah. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Kemudian yang keempat, dapat memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa sebagai individu serta kebutuhannya belajar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, para siswa itu lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka dan mereka lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya, kekurangan metode bekerja kelompok. Yang pertama, kerja kelompok sering hanya melibatkan kepada siswa yang mampu sebab mereka cakap memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang. Kemudian yang kedua, strategi ini kadang-kadang mengaturan tempat duduk yang berbeda-beda dan gaya mengajar yang berbeda-beda pula. Kemudian yang ketiga, keberhasilan strategi kerja kelompok ini tergantung kepada kemampuan siswa memimpin kelompok atau untuk bekerja secara sendiri. Jadi, keberhasilan suatu kelompok itu terkadang dipengaruhi dari orang yang pintar dan punya wawasan luas aja, seperti itu. Kadang yang orang-orang yang lainnya itu tidak terwakili. Selanjutnya, metode sosiodrama. Menurut Sulaiman Yusuf dan Dr. Randa Slamet Santoso, sosiodrama menurut mereka dimaksudkan mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Kemudian menurut Sumiati dan Asra, sosiodrama yang dimaksudkan adalah suatu cara mengajar dengan cara mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Jadi, sosiodrama itu metode pembelajaran yang diterapkan untuk membantu pembelajaran. Metode sosiodrama juga adalah metode pembelajaran bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan
Fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah kenakalan remaja, narkoba, gambaran keluarga yang otoriter, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis metode sosiodrama. Yang pertama adalah permainan penuh. Permainan penuh ini dapat digunakan untuk proyek yang besar, yang tidak dibatasi waktu dan sumber. Permainan penuh ini merupakan alat yang sangat baik untuk menangani masalah yang kompleks dan kelompok yang berhubungan dengan masalah itu. Kemudian yang kedua, pementasan kreasi baru. Teknik ini mungkin setingkat dengan permainan penuh, tetapi dirancang hanya untuk memainkan sebagai masalah atau situasi. Kemudian yang ketiga, playlet. Playlet adalah jenis permainan drama ketiga. Playlet meliputi kegiatan berskala kecil untuk menangani masalah kecil atau bagian kecil dari masalah besar. Jenis ini dapat digunakan secara tunggal atau untuk mengemas pementasan masalah yang menggunakan metode lain atau serangkaian playlet yang dapat digunakan bersama. Kemudian yang terakhir, blackout. Blackout adalah jenis permainan drama yang biasanya meliputi 2 atau 3 orang dengan dialog singkat. Selanjutnya, langkah metode sosiodrama. Yang pertama, menentukan pokok tema yang akan disosiodramakan. Yang kedua, mempersiapkan peranan. Jadi, berikanlah waktu pada siswa untuk mempersiapkan sebagai orang yang akan diperankannya. Yang ketiga, pelaksanaan sosiodrama sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian yang keempat, mengadakan evaluasi. Lalu, tujuan metode sosiodrama. Yang pertama, dapat belajar bertanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan. Dan yang keempat, merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Selanjutnya, kelebihan metode sosiodrama. Yang pertama, dapat mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedua, memupuk kerjasama antara siswa. Yang ketiga, menumbuhkan bakat siswa dalam seni drama. Kemudian yang keempat, siswa lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri. Kemudian yang terakhir, memupuk keberanian berpendapat di depan kelas. Selanjutnya, kekurangan metode sosiodrama. Sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Kemudian yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Dan ini tidak semua guru memilikinya. Jadi, melalui metode sosiodrama dan bermain peran ini. Kemudian yang terakhir, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerlukan suatu adegan tertentu. Selanjutnya, metode resitasi. Menurut CFM, resitasi disebut juga sebagai metode belajar yang mengkombinasikan penghafalan, pembacaan, pengulangan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri. Sedangkan menurut Saiful Bahri Jamara dan Aswan Zain, metode resitasi adalah penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi, uraian di atas menggambarkan bahwa resitasi sebagai metode belajar dan mengajar merupakan sebuah upaya pembelajaran siswa dengan cara memberikan tugas penghafalan, pengujian, dan pemeriksaan atas diri sendiri untuk uji coba yang sesuai dengan tuntutan rangka merangsang siswa agar lebih aktif belajar kreatif. Selanjutnya, langkah-langkah metode resitasi. Yang pertama yaitu fase pemberian tugas. Fase pemberian tugas ini diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai, jenis tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian ada petunjuk yang dapat membantu dan disediakan waktu yang cukup. Kemudian yang kedua, fase pelaksanaan tugas. Fase pelaksanaan tugas ini diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru. Jadi diberikan dorongan sehingga anak mau melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, fase pertanggungjawaban tugas. Fase pertanggungjawaban tugas adalah laporan siswa, baik lisan ataupun tertulis. Selanjutnya, kelebihan metode resitasi. Yang pertama, lebih merangsang siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar individual atau kelompok. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Kemudian yang ketiga, dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan kreativitas siswa.
Sedangkan kekurangan metode resitasi yaitu siswa sulit dikontrol dan tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Selanjutnya, metode demonstrasi. Menurut Saiful, metode demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya. Sedangkan menurut Muhyiddin, metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Kemudian yang terakhir, menurut Bahri Jamarah, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan metode demonstrasi. Yang pertama, perhatian siswa dapat dipusatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh guru. Kemudian yang kedua, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama. Kemudian yang ketiga, karena gerakan dan proses dipenunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak. Kemudian yang keempat, ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah dan ekonomis dalam waktu panjang yang dapat diperlihatkan. Selanjutnya, kekurangan metode demonstrasi. Yang pertama, derajat visibilitasnya kurang, sehingga peserta didik tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang sedang didemonstrasikan. Kemudian yang kedua, untuk mengadakan demonstrasi digunakan alat-alat yang khusus. Kadang alat-alat tersebut susah untuk didapatkannya. Kemudian yang ketiga, dalam mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang didemonstrasikan diperlukan pemusatan perhatian yang banyak terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tidak semua hal bisa didemonstrasikan di kelas dan memerlukan banyak waktu, sedangkan hasilnya kadang sangat minimum. Selanjutnya, jenis-jenis metode demonstrasi. Yang pertama, metode demonstrasi cara. Demonstrasi cara yaitu menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini termasuk bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, memperlihatkan apa yang dikerjakan dan bagaimana memperkerjakannya, serta menjelaskan setiap langkah pengerjaannya. Biasanya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan tidak memerlukan banyak biaya. Kemudian yang kedua, metode demonstrasi hasil. Demonstrasi hasil dimaksudkan untuk menunjukkan hasil dari beberapa praktik dengan menggunakan bukti-bukti yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Selanjutnya, metode eksperimen. Menurut Yeni 2010 adalah cara mengetahui proses terjadinya sesuatu dan mengapa sesuatu dapat terjadi, serta bagaimana mereka dapat menemukan solusinya dalam permasalahan tersebut. Sedangkan menurut Palendeng, metode eksperimen adalah metode yang sesuai untuk pembelajaran sains, karena metode eksperimen mampu memberikan kondisi belajar yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan kreativitas secara optimal. Jadi, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, yang mengamati prosesnya serta menemukan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan tersebut disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Selanjutnya, tujuan metode eksperimen. Yang pertama, siswa mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi, atau data yang diperoleh. Yang kedua, siswa mampu merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan logika, berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang dikumpulkan melalui percobaan. Kemudian yang keempat, siswa mampu sistematis, disiplin tinggi, hidup teratur, dan rapi. Selanjutnya, langkah-langkah metode eksperimen dalam pembelajaran.
Yang pertama, guru memberikan penjelasan singkat tentang konsep, prinsip, atau aturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dilatihkan. Yang kedua, jika belajar dilakukannya secara kelompok, guru dapat meminta salah satu seorang anak untuk menirukan apa yang telah dilakukannya. Kemudian yang ketiga, guru mempertunjukkan bagaimana melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar, sesuai dengan konsep dan aturan tertentu. Kemudian, yang keempat, latihan perorangan dapat dilakukan melalui bimbingan dari guru, sehingga dicapai hasil belajar sesuai dengan tujuan yang diperoleh. Selanjutnya, kelebihan metode eksperimen. Yang pertama, siswa dapat secara langsung mengalami proses sendiri suatu kejadian maupun proses yang lain. Kemudian yang kedua, memperkaya pengalaman siswa yang berkaitan dengan sifat objektif dan realistis. Yang ketiga, siswa dapat terhindar dari sifat verbalisme. Yang keempat, mampu mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara ilmiah. Kemudian untuk kekurangan metode eksperimen, yang pertama, ketelitian, keuletan, dan ketabahan sangat dibutuhkan oleh guru dan siswa ketika menerapkan metode pembelajaran teknik eksperimen. Kemudian yang kedua, metode eksperimen lebih sesuai untuk bidang ilmu yang menyajikan tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan metode eksperimen dibutuhkan bahan dan alat yang tidak mudah didapatkan di lapangan. Selanjutnya, metode karya wisata. Menurut Bashiruddin Usman, metode karya wisata adalah mengajak siswa pergi keluar sekolah untuk belajar berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari. Kemudian menurut Rustiah, metode karya wisata adalah cara mengajar di mana peserta didik diajak keluar sekolah, misalnya ke pabrik, bengkel, peternakan, perkebunan, ataupun tempat lain untuk mempelajari sesuatu secara langsung. Kemudian yang terakhir, menurut Saiful Sagala, metode karya wisata merupakan pesiar yang dilakukan oleh siswa untuk tujuan pengalaman belajar hal tertentu yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Kemudian untuk tujuan metode karya wisata diantaranya yang pertama, dengan melaksanakan karya wisata diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Kemudian yang kedua, dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang. Kemudian yang ketiga, dapat bertanya jawab mungkin dalam jalan. Demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam pelajaran ataupun pengetahuan umum. Kemudian yang terakhir, dapat melihat, mendengar, serta meneliti apa yang mereka lihat, agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama mempelajari beberapa hal yang mereka lihat. Selanjutnya, langkah-langkah metode karya wisata. Yang pertama, menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai dengan tema kegiatan belajar yang dipilih. Yang kedua, mengadakan hubungan dan pengenalan medan sasaran karya wisata. Yang ketiga, merumuskan program kegiatan melalui karya wisata. Yang keempat, menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk karya wisata. Kemudian yang terakhir, yang keenam, permintaan izin dan partisipasi orang tua dan anak. Selanjutnya, kelebihan metode karya wisata. Yang pertama, dengan objek yang ditinjau itu, peserta didik dapat memperoleh bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi, yang tidak terpisahkan dan terpadu. Kemudian yang kedua, para peserta didik belajar bagaimana cara-cara melakukan observasi dan membuat laporan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, para peserta didik belajar melakukan observasi secara cermat. Kemudian, kekurangan metode karya wisata. Pada umumnya, akan menggunakan jam pelajaran yang banyak, sehingga mengganggu jam pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, tidak semua peserta didik memperhatikan objek yang sama, sehingga pengetahuan mereka tidak sama. Kemudian yang ketiga, pada umumnya, dorongan untuk berkreasi lebih besar daripada melakukan observasi, tanya jawab, dan mencatat data-data yang diperlukan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan yang telah saya bahas. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kekurangan dalam penyampaian yang telah saya sampaikan ataupun dari materi yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.